Halo, selamat malam. Apakah suaraku sudah terdengar di sana? Selamat malam, teman-teman. Malam ini kita akan ngebahas tentang pendampingan. Baru 2 orang, 2 juta orang. Jadi kita malam ini akan ngebahas tentang bagaimana sih pendampingan, alur pendampingan ODIF dan juga layanan buat teman-teman ODIF yang ada di, kita bicara soal kota Depok ya. Ya mungkin ini juga bisa berlaku sih di ini ya, di inian kalian, di wilayah kalian. Oke, perkenalkan dulu nih, aku malam ini tidak sendirian, aku sama Mbak Meta. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Suaranya gedein dikit kayaknya, Meta. Halo, selamat Nah, malam. gitu. Masa? Capek, ya. Masa orang Ambon suara kecil banget, astaga Anda. Ntar dulu ya, kita mundurin dulu biar terlihat kita berdua. Sini. Oke. Mau cek suara dulu dong, boleh nggak? Di situ suaraku sama Meta aman kah? Terdengar kah? Dipakai. Jangan sayang, jangan. Jangan coet. Jangan, don't touch. Ya. Oke. Perkenalkan diri dulu Meta mungkin sama teman-teman yang baru bergabung di sini, ada 3 juta orang yang nonton. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Meta. Aku koordinator pendamping untuk di Kota Depok. Koordinator pendamping untuk Kota Ya. Depok. Oke. KPS ya. Oke, hai, selamat bergabung semuanya. Selamat malam. Boleh. Nah, jadi aduh, ini anak kecil kenapa sih ngapain sih nyempil di sini? Ya, Sudah jadi live ya? ya. Jadi gini ya, teman-teman, kita akan bicara soal bagaimana selamat malam. Nah, maaf. Oke, jadi kita akan ngebahas bagaimana kita alur pendampingan nih, Meta, dari pengalaman lo ya dulu. Ini kilas balik sedikit, gue sama Meta itu kita sudah 5 tahun ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. 7 tahun. Oh, 7 tahun. Aduh, Masya Allah, udah 7 tahun ya. 19, 20, 21, 22. Iya benar ya. Jadi gue tuh sama Meta tuh udah berteman selama 7 tahun. Terus udah gitu kita pertama kali ketemu di Rumah Sakit Sentra Medika ya, di Rumah Sakit Sentra Medika. Pada saat itu gue juga butuh SDM untuk di Kuldesak. Akhirnya gue nge-hire dia awalnya untuk jadi staff admin ya dulu ya awalnya ya. Jadi staff admin di Kuldesak, and then akhirnya sedikit demi sedikit mulailah gue latih juga tentang pendampingan bagaimana sih gitu kan di layanan. Dan sekarang tahun lalu sih dia masih jadi PS ya, atau petugas pendamping, dan tahun ini alhamdulillahnya udah naik tingkat lagi. Alhamdulillah udah naik tingkat lagi menjadi koordinator petugas pendamping. Ada kendala teknis tadi, maaf. Aduh, sorry tadi ngehang. Met kayaknya agak ini deh, dirimu agak kesinian lagi. Nah gitu ya. Oke, selamat kembali ya. Sorry tadi ada kendala teknis sedikit. Nah, Met, gimana tuh alur pendampingan yang selama ini lu jalanin? Oke, alur pendampingan khususnya untuk di Kota Depok, nggak tahu ya kalau di kota-kota lain, kemungkinan sih sama ya. Kayaknya sama sih, gitu kan. Ketika seseorang udah ketahuan atau pas cek ya sudah positif HIV gitu kan, sudah positif, itu paling dari petugas di sini di Depok kan ada petugas penjangkau namanya. Petugas penjangkau itu ngedeliver ke kita, ke petugas pendamping atau peer support. Nah, udah di deliver, itu kita dampingin untuk lab pra-ARV-nya biasanya awalnya dulu. Lab pra-ARV. Jadi biasanya yang sudah terkonfirmasi positif
HIV statusnya udah tegak nih positif gitu kan. Itu biasanya Dibilang tegak positif tuh maksudnya gimana? tegak positif itu udah menggunakan 3 reagen. Oh gitu. 3 reagen ya, Oke. 3 reagen kan udah tegak. Kalau misalnya cuma 2 reagen itu berarti kan masih ada 1 reagen yang harus dicek lagi. Ada nggak yang cuma 1 reagen gitu? Ada biasanya gini, dia ngecek misalnya di mobile, di VCT mobile tuh namanya, cuma pakai 1 atau 2 reagen. Nah, satu reagen hasilnya positif. Nah, itu bisa diulang itu di layanan Fasiankes biasanya, di puskesmas atau di rumah sakit atau di lab yang memang ditunjuk gitu kan. Atau misalnya si pasiennya enggak deh Kak, aku mau ngecek sendiri di lab, misalnya di lab-lab yang sudah terkenal. Di beberapa kota kan macet-macet Mbak katanya, macet-macet ya. Iya, sorry di sini soalnya hujan deras banget, jadi gimana ya? Tapi masih macet-macet nggak? Tapi kedengeran nggak Meta ngomong apa? Mudah-mudahan kedengeran ya. Ulang lagi dong. Radio kali ya. Radio kali ya, diulang lagi. Terus. Udah gitu kan. Tadi udah dicek ulang lagi. Ternyata hasilnya benar, 3 reagen itu hasilnya positif. Nah, itu kita langsung melakukan cek lab pra-RV gitu. Apa aja tuh yang dicek? Biasanya itu darah rutin, darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal. Terus kalau misalnya ada gejala TB atau TBC itu dicek juga TBC-nya. Biasanya cek TBC-nya juga gitu. Kalau misalnya pasiennya dalam keadaan yang sudah, beberapa kan ada ya yang kita temuin nggak ada yang baik-baik aja kondisinya, sehat tanpa gejala yang berarti, atau memang ditemukan dalam kondisi yang sudah kritis. Wasting juga, dan di stadium 3 atau 4 gitu kan. Itu udah stadium yang lanjut. Itu masuk di IGD ya. IGD sudah masuk ruang perawatan. Itu biasanya dokter dulu, perawatan dokter, perawatan medis. Tetap kita visit sebelum COVID itu petugas pendamping itu bisa visit ya, visit. Kalau sekarang? Kalau sekarang nggak boleh. Oh, nggak boleh? Ya, kalau sekarang sejak COVID itu tidak boleh untuk memvisit pasien siapapun yang ada itu di ruang perawatan. Ya, karena kan memang di seluruh rumah sakit itu nggak mengizinkan untuk adanya kunjungan pasien, baik keluarga atau siapapun. Gitu. Jadi cuma satu aja yang jaga pun harus di swab antigen minimal banget antigen. Jadi kita nggak bisa tuh untuk visit, paling nanti dokter PJP-nya nelfon konfirmasi positif dengan gejala bla 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 bla, butuh support, paling kita supportnya by WA, bisa chatting atau video call gitu. Oh gitu. Oke, terus dia gitu kan banyak juga nih ya yang menjalani tes mandiri di rumah gitu kan, beli alatnya sendiri. Nah, itu reagennya itu rapid. Maksud gue itu rapidnya rapid kan 1-2 itu biasanya. Oh, itu rapid 1-2. Oke. Tapi kan biasanya di ada cek ulang. Ada di online. Di online kan memang ada jual tuh rapid HIV. Mahal banget ya harganya, ngapain coba harus beli gitu kan. Sedangkan di Fasiankes itu gratis. Betul. Gratis gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk cek HIV itu kan harus adanya konseling. Betul. Ya kan, kayak VCT, voluntary counseling testing. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia ngecek sendiri pakai yang 1 reagen itu yang beli di online dan hasilnya ternyata positif, jeger gitu kan, bingung mau ngapain gitu, padahal belum tentu itu hasilnya positif. Bisa aja kan nanti dia ngecek lagi dong jadi harus 2 kali juga tetap ya, harus ke layanan juga sebenarnya ya. Kayak misalnya dia udah dicek nih di rumah positif hasilnya reagen 1-nya, lalu ke puskesmas lah minimal kan yang terdekat di rumah, ke puskesmas dicek lah pakai reagen 1 hasilnya positif, reagen 2 negatif, reagen 3 negatif, berarti kan itu belum hasilnya, harus dicek nanti 3 bulan lagi. 3 bulan lagi dari pengecekan yang pertama. Betul. Kapan sih kita mulai bisa ngecek HIV?
ngecek HIV kalau Dari- merasa beresiko Iya, atau melakukan hal beresiko. Mm-mm. Jadi Itu banyak banget tuh pertanyaan yang kayak gitu. Biasanya kapan sih kita bisa ngecek HIV dari haber atau hubungan beresiko gitu? setelah melakukan hubungan beresiko 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi teman-teman kalau merasa melakukan hal-hal yang beresiko itu sebaiknya ngeceknya itu 3 bulan. 3 bulan setelah melakukan hal Perilaku beresiko. beresiko lah ya. Perilaku beresiko lah ya, disebutnya bukan hanya hubungan aja, tapi Iya. perilaku yang lain juga bisa ya, Bisa. kayak narkoba suntik ya gitu. Terus Itu bisa dilakukan pengecekan 3 bulan setelahnya. Jangan pas habis melakukan perilaku yang beresiko langsung ngecek. langsung nggak ngecek kelihatan. ini belum masuk. belum masuk Walaupun virusnya. udah masuk tuh virus nggak kedetek. Ya, Gitu kan. belum sempurna tuh virus menunjukkan dirinya bahwa dia tuh ada di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi Betul. butuh proses sebenarnya. Nah, yang gue ketahui ini juga katanya ada alat reagen generasi 3 dan 4 nih. Gitu kan yang terbaru. Jadi bisa dicek 2 minggu after hubungan beresiko atau perilaku beresiko. Itu benar gak? Memang seperti itu, cuma untuk di layanan itu belum ada. Kita memakai regen gitu kan 1 2 3 regen 1 2 3. Kalau regen satunya positif dicek di 2. Duanya positif cek 3 gitu kan. Tapi tetap berarti di ceknya itu 3 bulan after kita melakukan perilaku beresiko. Oke. Kalau misalnya nggak percaya juga pakai reagen itu yang 3, itu kita bisa melakukan cek namanya Tes cek ELISA. ELISA. Oke. Itu ELISA itu lebih paten 100% pasti hasilnya ketahuan positif atau enggaknya. Oh gitu. Ya cuman harganya lumayan mahal. Iya. Dan satu nggak Nggak pernah tuh gratis, pakai gituan tuh. Kedua nggak bisa Percayanya. BPJS. Ketiga nggak ada di rumah sakit kecil, di puskesmas nggak ada, adanya di lab-lab besar dan rumah sakit besar biasanya kalau cek ELISA itu. Seperti misalnya contohnya Prodia kayak Ya, gitu-gitu ada Gunung lah ya, Sahari. Gunung Sahari, Kimia Farma maybe. Mungkin juga ada ya kayak gitu. Nah, terus udah gitu nah, teman-teman kalau misalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah Andika, apa istilah Windows period pada HIV? Terima kasih Kak. Nah tuh, terima kasih ya. Yang lainnya juga kalau misalnya mau ada pertanyaan juga boleh tulis di komentar atau ada di tanda tanya. Itu kalian boleh tanya di situ. Oke, Windows period, Matt. Nah, jadi tadi kan ada nih kalau misalnya kita sudah melakukan perilaku beresiko misalnya gitu. Ternyata hasilnya tuh negatif gitu. Kita cek pertama nih, ada yang namanya Windows period. Bisa dijelasin nggak, Matt, tuh Windows period tuh, Matt? Windows period itu yaitu tadi belum terdeteksi virusnya gitu. Biasanya ternyata udah sih kita udah aku udah ngelakuin hal yang beresiko nih Kak, sudah 3 bulan lebih 4 bulan malah, terus aku ngecek VCT atau ngecek HIV, ternyata hasilnya negatif gitu kan. Berarti itu masih di masa Windows Period gitu. Oke. Biasanya Windows period itu berapa lama? 1 sampai 2 bulan. Jadi kalau misalnya kita baru saja melakukan perilaku beresiko, terus udah gitu kita langsung ngecek baru 1 bulan nih gitu kan, dan ternyata hasilnya negatif, itu bisa jadi kita masih ada di dalam masa jendela. Nah nanti kalau misalnya sudah after 3 bulan baru kita melakukan pengecekan ulang lagi gitu kan, dengan menggunakan 3 reagen itu ya minimal menggunakan 3 reagen baru tuh gitu kan, itu hasilnya bisa dikatakan valid gitu ya. Tapi dengan catatan tidak melakukan hal beresiko selama 3 bulan itu ya. Jadi jangan udah aman nih gitu kan. Nanti ngecek lagi 1 atau 2 bulan atau 3 bulan lagi ngecek lagi. Biasanya kan ada yang di Fasilitas bilangnya udah 3 bulan lagi baru datang lagi ya gitu kan, ngecek. Terus dalam jangka 3 bulan itu dia ngelakuin hal repot. Iya, benar. Kita tuh ngitungnya gimana gitu. Jadi dalam masa itu ya di hold dulu lah ya. Absen dulu, jangan ngelakuin hal-hal yang beresiko dulu. Betul. Gitu. Selama nanti kita mau ngecek-ngecek lagi. Oke, itu ada dapat salam tuh, salam dari Mbak Lutfi. Salam kakak, saya Lutfi, pendamping sebaya dari kota Semarang. Sehat Halo selalu. Semarang.
Halo Semarang. Aku udah pernah loh ke Semarang. Tuh kan, ada juga kan di Semarang nih. Kalau misalnya butuh pendampingan bisa sama Mbak Lutfi. Mbak Luifi. Apa sih namanya Luifi? Lutfi Ya, iya di Lutfi Semarang. ya. Oke, di Semarang gitu. Nah, ada lagi Kak pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau enggak nanti aku tanya lagi sama Mbak Metanya ya. Oke, Met, belum ada deh kayaknya. Apa ada ya di atas ya kayaknya. Apa coba Itu tadi yang Windows period. Terus oke, belum ada lagi ya. Oke, belum ada lagi ya. Oke, terus Matt, itu kan tadi kita udah udah membahas tentang Windows period juga ya. Jadi Windows period itu adalah ketika si virusnya itu sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita, tapi belum terdeteksi oleh alat gitu ya. Betul. Nah, jadi biasanya Windows period itu berlaku selama 3 bulan gitu. Jadi sebelum 3 bulan sebaiknya sih nggak usah cek HIV dulu gitu, karena hasilnya tuh bisa dinyatakan negatif gitu kan. Nah kalau misalnya negatif terus gitu lo udah pikir udah aman kok gue negatif gitu kan, terus melakukan perilaku beresiko lagi, repot kan jadinya ya kayak gitu. Nah tugasnya juga bingung ya gitu. Benar gitu. Nah terus gitu soal tadi udah alur pendampingan ya. Ada sih kendala-kendala di di layanan atau di Odif-nya sendiri. Kita bicara apanya dulu nih? Odif-nya dulu kali ya. Boleh. Nah, kendalanya dalam sisi apa nih, atau dalam bentuk apa nih? Apa aja yang lo temuin gitu di lapangan tuh, kebanyakan apa sih gitu yang lo temuin gitu kan? Karena kan kebanyakan juga kan gini loh, banyak banget yang nge-DM gue juga, Mbak beli alat tes HIV itu di mana gitu, karena mereka tuh nggak merasa nyaman untuk datang ke layanan kesehatan. Betul, ke fasilitas layanan kesehatan, sehingga akhirnya ya udahlah ya gue beli aja dulu sendiri gitu di rumah. Apakah Windows period itu belum dipastikan terkena HIV? Kak, terima kasih. Oke, Mas Andika Firdaus 112. Nah, ini dulu deh. Apakah Windows period itu belum dipastikan terkena HIV, Kak? Terima kasih, Kak. Yang namanya Windows period, masa jendela. Sekali lagi itu namanya masa jendela. Jadi, virusnya sih udah ada. Virusnya udah ada di dalam tubuh kita, tapi belum terdeteksi oleh alat. Paham gak sih? Jadi gini loh, yang namanya Windows period itu adalah virusnya tuh sebenarnya udah ada di dalam tubuh kita. Kan masa jendela ya, gitu disebutnya tuh masa jendela. Jadi kalau kita melakukan perilaku beresiko atau hubungan beresiko, terus kita langsung tes, nah itu hasilnya negatif, itu berarti kita ada di masa jendela gitu. Atau virusnya udah masuk tapi belum terdeteksi oleh alat, karena virusnya itu belum terbentuk sempurna gitu. Dia belum membentuk suatu pasukan yang besar untuk bisa menunjukkan dirinya itu ada di dalam tubuh kita, sehingga itu butuh waktu selama 3 bulan gitu. Nah kalau yang namanya Windows period itu sebenarnya udah pasti positif gitu kalau misalnya lu udah dinyatakan Windows period ya gitu kan. Tapi gimana ya ngejelasinnya? Jadi gini, ada beberapa orang yang sering melakukan perilaku beresiko yang beresiko gitu kan. Dia udah ngecek nih bulan pertama 3 bulan pertama ngecek negatif, 3 bulan berikutnya ngecek negatif, terus sampai 6 bulan, setahun lah gitu kan. Setahun dia ngecek kita itu nggak negatif gitu. Memang dinyatakan negatif, ya udahlah nggak usah dicek lagi udah gitu. Negatif dong berarti. Tapi dia masih melakukan hal yang beresiko lagi. Terus tiba-tiba dia nggak ngecek kan, gue aman kok, pasangan gue misalnya baik-baik aja, tidak kenapa-kenapa gitu kan. Betul. Ternyata 2 atau 3 tahun lagi, 2 atau 3 tahun belakangan dia ngecek gitu kan. Dia ngecek karena ada something lah, misalnya sakit atau harus gimana, dan akhirnya dari petugas kesehatan tuh udah dicekin deh HIV-nya kayaknya mengarah ke sana. Dicekin ternyata hasilnya positif gitu. Sebenarnya itu bisa dari virus yang memang sudah ada di awal tubuhnya, tapi tidak terdeteksi karena belum banyak nih virus HIV kan virus pinter nih. Virus pinter, paling pinter tuh dia virus kan HIV itu ngopi dirinya pakai DNA nih di dalam imun tubuh kita nih gitu kan. Sebenarnya udah ada, cuma dia belum banyak, akhirnya nggak kelihatan gitu. Ternyata terus orang tersebut ngelakuin hal-hal lagi yang
resiko. Nah, tambah banyak gitu. Ya, Bisa jadi barulah. kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi tetap bahwa kalau misalnya kita sudah melakukan perilaku yang beresiko gitu, tetap kita perlu perlu warning sama diri kita sendiri gitu bahwa kayaknya kita ya tidak dalam keadaan baik-baik saja juga gitu ya kan. Makanya hindarilah perilaku yang beresiko gitu, kayak misalnya bukan berarti lu nggak boleh berhubungan seks, boleh gitu kan, tapi usahakan sekali untuk menggunakan pengaman kayak gitu. Nah tadi ada pertanyaan apa tuh? Jadi sebetulnya Windows period tergantung alat tes. Misalnya tadi generasi 3 dan 4 Belas apa sih? Oh, Balas 14 hari. 14 hari bisa terdeteksi antibodinya. Jadi gini ya, untuk di Indonesia, di beberapa kota khususnya di Indonesia belum ada yang menggunakan tes generasi 3 dan 4. Kita masih memakai tes yang lama gitu. Sekarang gini aja, kalau memang merasa dirinya beresiko atau melakukan perilaku yang beresiko, itu ceklah secara berkala gitu. Berkala itu mestinya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu, di Fasiankes gitu. Itu kan gratis ya, di puskesmas masing-masing lah. Dan itu bukan hal yang tabu lagi, karena semua orang berhak untuk sehat, berhak tahu untuk tubuhnya tuh sehat gitu. Jadi nggak apa-apa sih, nggak ada masalah, daripada ketahuannya belakangan ada di fase yang benar-benar butuh pengobatan yang intensif. Iya. Jadi juga kalau ditanya Windows period tergantung dari alatnya. Ini kita bicaranya gini loh, memang untuk generasi ketiga dan 4 ini udah ada, tapi kalau untuk kayak di layanan kesehatan semua gitu menggunakan alat itu gitu. Jadi mungkin ada di klinik-klinik yang yang eksklusif gitu ya, yang berbayar. Nah, itu udah ada gitu. Tapi kalau untuk puskesmas kayak gitu-gitu tuh masih yang pakai yang old ya, masih yang lama ya gitu. Jadi tetap kita lakukan pemeriksaan gitu secara berkala, baiknya seperti itu ya. Oke, jadi sebaiknya kalau misalnya sekali lagi kita merasa bahwa kita memang melakukan perilaku beresiko, sebaiknya dicek 3 bulan ya, 3 bulan setelah melakukan perilaku beresiko, dengan catatan selama 3 bulan itu jangan melakukan perilaku beresiko dulu gitu kan, takutnya. Jadi nanti kalau misalnya kita selama 3 bulan itu kita tetap melakukan perilaku beresiko, maka kita harus cek rutin selama 3 bulan sekali gitu ya, Matt. Bener ya. Kalau misalnya ternyata hasilnya 3 bulan pertama itu negatif gitu kan, 3 bulan kedua negatif juga, tapi kita terus gitu kan melakukan perilaku beresiko, ya udah 3 bulan sekali berarti kita juga harus ya itu yang disebut tadi ya, cek berkala tadi gitu. Paham ya? Sampai sini mudah-mudahan paham. HIV tuh nggak menakutkan kok, semua penyakit emang serem-serem ya, emang bener banget ya. Kali ya. Ya bener banget. Terus justru yang menakutkan itu yang udah positif nggak berobat, betul banget, dan menularkan ke orang lain, itu dia, itu yang menakutkan ya. Bener nggak Mi? Iya banget. Bener. Nggak berobat terus nularin ke orang lain, cuek sama dirinya sendiri ya kan. Jadi nggak kelar noni ya. I got check lo finally. Oh iya, mau sharing nggak hasilnya apa? Mudah-mudahan negatif, noni gitu ya. Jadi nah gitu tuh ya teman-teman ya, yang paling bahaya tuh kayak gitu sih memang, kalau misalnya kita tuh sudah merasa bahwa kita melakukan perilaku beresiko, tapi kita nggak mau ngecek, cuek sama diri kita sendiri. Bahaya sih sebenarnya. Bahaya lah gitu kan, tidak hanya membahayakan diri kita tapi juga membahayakan si pasangan kita, keturunan kita juga kayak gitu. Makanya itu pentingnya kita untuk cek ya. Kenapa gue bilang juga tadi bahwa si HIV ini dia adalah virus yang pintar, karena dia ketika masuk ke dalam tubuh kita itu dia tuh pakai jubah CD4 atau jubah imun gitu ya. Jadi dia itu akan mulai muncul, akan mulai
menunjukkan dirinya ketika si imun-imun ini tuh udah pada rusak, udah pada hancur, udah pada KO gitu kan. Baru tuh dia mulai menunjukkan diri bahwa dia tuh kalau dia udah lebih banyak imun kita, baru dia akan menunjukkan terdeteksinya gitu. Puji Tuhan negatif, alhamdulillah puji Tuhan. Agus Nah, keep satu health. satu lagi. Ya dear, ya sama-sama. Nih. Nah, assalamualaikum. Kakak, kalau VL kurang dari 40 tidak terdeteksi itu bagus nggak? Bagus. Jadi gini, kalau tulisannya dicek Viraloot itu kurang dari 30 kopi, berarti 40 kopi, itu berarti VL-nya tersupresi, berarti terapinya memang berhasil tapi masih terdeteksi oleh mesin. Jadi harus diperbaiki lagi nih cara minum obatnya gitu. Betul. Tapi udah bagus sih, itu udah berhasil terapi ARV-nya gitu. Cuman masih kelihatan. Jadi gini, mesin itu kan buatan manusia gitu. Jadi dia itu ada beberapa mesin yang memang cuma bisa ngedetek 20 kopi atau 40 kopi. Nah, kita masih ada 40 kopi, ternyata mesin yang itu bisa ngedetek 40 kopi. Jadi dia masih ngedetek tuh, masih kelihatan. Tapi sudah tersupresi. Ya, udah jadi bagus. Nggak usah khawatir ya. Terapi berhasil kok, terapi ARV-nya. Iya. Kecuali kalau misalnya itu masih terdeteksinya 500 di atas 1000 kopi gitu ya. Kalau virus kita masih terdeteksi di atas 1000 kopi, itu bahaya banget gitu. Itu resiko kita untuk menularkan kepada pasangan ya, ataupun ke anak kita, itu lumayan besar tuh gitu ya. Jadi ini catatan juga sebenarnya sih, kalau memang kita sudah terdeteksi positif HIV, sebaiknya langkah pertama kita cek VL juga gitu. Kenapa? Biar ada perbandingan kita sudah terapi dan sebelum terapi. Biasanya kalau sebelum terapi kan kelihatan VL-nya VL-nya tinggi banyak ya. tinggi. Nah, nanti kalau sudah terapi minimal 6 bulan itu akan kelihatan jumlah VL-nya berapa, tersupresi atau tidak gitu ya. tapi kan harganya cukup mahal ya. Iya. Kadang-kadang kita nunggu yang gratisan atau betul. ngumpulin dulu Abang di uangnya. bawah bang, adanya bang, mohon maaf bang, mami lagi live dulu sayang. Oke. Sorry ya, agak ke distract nih karena ada anak kecil di sini. Pengobatan belum 1 tahun pengobatan. Oh, jadi dia itu sudah terapi obat ARV belum 1 tahun pengobatan, tapi VL-nya Itu udah bagus. Obatnya tidak apa? terdeteksi. Misalnya yang terbaru itu ada TLD ya, tenofovir, lamivudin, dolutegravir. Betul. Nah, itu cepet banget. Itu cepet banget untuk ngedeteksi mensupresi virus gitu. Bawa sini aja, Mek. Sini gue tutup dulu. Maaf ya, begini nih, kemarin kan ada yang bilang ya gitu kan, komen di iniin aku, katanya kalau YouTube channel nanti sama Elang tuh super ribet, bener deh. Ini belum apa-apa, kita baru live aja dia udah ngedistract sana sini. Suaranya udah teriak-teriak. Iya sayang, maaf sayang, ntar sama mami ya nak ya. Iya ntar sama mami ya. Oke, lanjut ya. Apa tuh? Ngedetek apa sih? Ini dia. Mbak mau tanya, kalau virusnya udah undetect, apakah virus yang misalnya sebelumnya jumlahnya 2000 terus cek VL virusnya jadi 100-an. Nah, yang 1900-nya itu hilang atau gimana sih Mbak? Masih bingung dengan undetect. Nah, ini namanya tersupresi ya, berarti dia bukannya hilang tapi ditekan jumlah virusnya itu gitu ya, sampai atau sampai dengan tidak terdeteksi bukan berarti hilang, bukan berarti virusnya mati, bukan berarti sama sekali tidak ada virus HIV-nya itu di dalam tubuh kita, enggak gitu, tapi dia itu ngumpet di kelenjar yang lain yang tidak terdeteksi oleh alat melalui pemeriksaan darah gitu kan pasti kan kita kalau tes VL itu kan yang dicek itu kan melalui darah kan gitu. Nah biasanya virusnya itu dia ngumpet di sel di sum tulang belakang gitu ya. Nah biasanya itu,
tapi memang jumlah virusnya itu sedikit. jauh lebih sedikit dibandingkan yang awal kita kalau kita tidak kita tidak terapi obat ARV kayak gitu. Akhirnya anak gue makan bakso juga ya, hujan-hujan kayak gitu. Jadi kalau dibilang hilang Enggak sih. hilang enggak, tapi kayak gimana sih, kayak misalnya bola gitu kan, kita niup balon gitu, gede kan, lama-lama gede gitu kalau kita tiup terus gitu ya. Kalau kita nggak minum obat ARV maka dia akan semakin membesar gitu kan. Tapi kalau terapi obat ARV itu akan semakin mengecil gitu volumenya gitu kan, akan semakin mengecil, tapi kan bolanya tetap ada, balonnya itu kan tetap ada gitu di dalam tubuh kita gitu loh. Paham ya sampai sini? Jadi kayak gini, mesin fotokopi kan, ya kan, mesin fotokopi kalau udah rusak, error kan dia kan ngopi banyak, terus gitu ya. Kopi terus, nah virus itu kan virus HIV itu kan mengkopi dirinya, memperbanyak dirinya dengan mengkopi gitu kan, mengkopi biar banyak. Nah gitu, jadi kayak mesin fotokopi. Terus kalau misalnya listriknya dicabut ya stop saklarnya kontaknya dicabut. Ya ibaratnya kalau kita udah minum obat ARV itu saklarnya itu kayak dicabut gitu loh. Nah dia akan berhenti kan, dia akan berhenti tidak mengopi lagi. Nah sehingga si daya tahan tubuh ini menaik gitu kan. Si virus yang tadinya udah dikopi-kopi ini dia akan lemah dengan si sel imunnya, karena udah mulai kebentuk lagi nih, udah mulai bangun lagi gitu loh, kayak gitu. Jadi akhirnya dilawan lagi sama si sel imunnya, sehingga sisanya ini ya yang tadi tuh yang di bawah 40 kopi gitu kan, itu dia ngumpet tuh di sel yang lain. Nah tetap kan mesinnya kan tetap ada gitu kan di dalam tubuh kita, bukan berarti hilang kayak gitu. Jadi obat ARV itu bukan ngebunuh virusnya ya. Iya betul. Kalau putus obat, nggak minum obat, telat minum obat, wassalam. Itu ada lagi dia, banyak lagi error lagi. Misalnya apakah perlu cek CD4 lagi kakak kalau VL-nya udah aman? Oh gitu. Gimana? Jadi sebenarnya terapi keberhasilan untuk orang yang HIV positif itu adalah di VL. Kalau VL-nya sudah aman, sebaiknya sih nggak usah cek CD4 lagi gitu. Karena CD4 itu bisa naik turun, kalau tidak kita hanya kalau nggak hanya ODIF gitu loh ya kan, yang naik turun, yang bisa naik bisa turun tuh nggak hanya ODIF. Manusia yang non HIV juga kalau dicek HIV-nya CD4-nya itu dia bisa naik turun gitu kan. Lo kalau ngecek pagi CD4 sama ngecek malam itu pasti beda hasilnya. Pasti akan lebih tinggi pagi dibandingkan malam, karena outputnya belum terlalu banyak kan kalau pagi gitu kan, kitanya masih fresh, belum stres amat gitu. Tapi kan kalau udah malam gitu kan, karena kita sudah melakukan banyak aktivitas, olahraga, terus dia gitu kerjaan, apapun lah yang kita lakukan, begitu ngeceknya malam pasti CD4-nya akan jauh lebih rendah gitu. Jadi sebaiknya ngecek CD4 itu awal tahu status sama nanti 6 atau 8 bulan, setahun lah baru cek lagi. Ya, intinya sih kalau misalnya kita mau tahu apakah terapi kita itu berhasil atau enggak, itu ceknya VL ya. Kalau untuk mengetahui jumlah CD4 kita atau sel imun kita ini sudah aman atau belum, ya ceknya sel CD4 ya. Karena kebanyakan ada beberapa sih gitu kan, VL-nya undetect. Terus CD4-nya segitu-segitu aja, 2,5 nggak bisa naik. Itu ada orang yang seperti itu. Betul. Jadi sekarang itu CD4 bukan patokan keberhasilan terapi ARV, tapi di viral. Dari dulu sih sebenarnya cuma di Indonesia doang tuh ya yang ngelihat CD4 gitu loh ya kan. Kalau yang di luar negeri mah nggak berlaku tuh CD4, yang dilihat adalah VL. Negara tetangga kita juga udah nggak ngelihat CD4 ukurannya. Betul. Mbak, saya ODIF kemarin, perusahaan tempat kerja saya menyarankan saya istirahat, padahal saya kondisinya sehat-sehat aja. Menurut Mbak, apakah itu termasuk diskriminasi? Istirahat dalam kondisi apa nih? Maksudnya sehatnya apa? Dianya baik-baik aja, dia merasa dia baik-baik aja, sehat-sehat aja, nggak ada gejala apapun gitu maksudnya. Apa ada TB atau misalnya sakit yang lain? Atau kondisinya memang benar-benar fit, sama seperti sebelum terdeteksi atau gimana? Berarti kalau VL aman, apakah masih bisa punya anak? Bisa banget, gue kenceng banget gue jawabnya. Ya bisa, salah satu syarat kita untuk punya keturunan, punya anak itu adalah
VL-nya harus undetect dulu, virusnya harus undetect dulu. Baru yang kedua CD4-nya harus di angka aman. Yang ketiga, kita tidak punya infeksi oportunistik lain, betul ya? Betul. Ini kan kita mau ngomongin soal pendampingan loh. Ini kenapa jadi ke Ya nggak apa-apa lah. tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Oh gitu ya Mbak, alhamdulillah kemarin 5 bulan terapi terus cek VL udah undetect pakai ARV TLE. Oh keren, berarti bagus ya. Saya alhamdulillah fit tapi disuruh istirahat ya sudah. Kita positive thinking aja dulu ya, kita positive thinking aja dulu bahwa sebenarnya perusahaan kamu itu memberikan keringanan nih gitu kan, kamu disuruh istirahat gitu. Jadi jangan, kalau kita nggak mau di stigma, kita juga jangan menstigma orang lain. Kita kalau nggak mau didiskriminasi, kita juga jangan mendiskriminasi orang lain kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dulu ya, kamu diistirahatkannya sampai berapa lama nih gitu kan. Kalau misalnya ujuk-ujuk kamu tiba-tiba diistirahatkan selamanya, itu baru namanya diskriminasi gitu loh ya. Kayak gitu. Bentar ya, aku baru WA dulu. Oke, ibu yang satu ini memang sangat-sangat sibuk ya. Mbak, saya dan suami baru dinyatakan positif sebulan ini. Badan suami saya kurus. Apakah badan suami saya bisa kembali gemuk lagi? Bisa banget, bisa Udah banget. terapi ARV belum? Ya pertanyaannya gitu. Pertanyaan pertama adalah suaminya sudah terapi obat ARV atau belum? Kalau misalnya sudah terapi obat ARV, kemungkinan besar untuk gemuk lagi, untuk kembali kembali normal lagi badannya gitu ya. Bisa banget gitu. Suami aku juga dulu gitu tuh ya, suami yang sekarang ya bukan si almarhum. Kalau suami saya itu juga dulu gitu, dia mengalami wasting syndrome, berat badannya sampai 40 gitu kan. Terus pas begitu dia terapi obat ARV, alhamdulillah langsung naik lebih dari 15 kilo kali gitu. Berat badan normalnya karena 65an, jadi naiknya berapa kilo tuh, banyak gitu ya. Saya juga udah treatment ARV sejak tahu status ARV. Ya udah, nggak apa-apa Mas Michael ya. Terima kasih penjelasannya Mbak. Iya sama-sama. Iya nggak apa-apa. Kamu pokoknya harus terus terapi obat ARV dan jangan berpikir negatif dulu ya pada perusahaannya gitu. Terima kasih atas penjelasannya, sama-sama Mas Denny. Kayak gitu ya. Oke. Matt. Kendala yang sering terjadi di lapangan nih yang lo alamin dari sisi odanya dulu deh, dari sisi odifnya dulu deh gitu, apa? Biasanya kalau sudah tahu status nih, biasanya mereka shock pasti, takut. Pastilah. Takut untuk melanjutin pengobatan. Ada beberapa yang kondisinya baik-baik aja gitu. Kalau sudah payah itu mau nggak mau dibawa ke rumah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, udah pasrah aja. Yang penting gue sembuh, sehat, bisa jalan lagi ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisinya masih sehat, masih gemuk, masih bisa ganteng, masih bisa aktivitas, masih bisa jalan-jalan deh pokoknya. Itu yang agak susah untuk melakukan terapi. Betul. Mereka bilang, enggak kok, aku baik-baik aja, aku sehat-sehat aja, masih denial gitu. Ini kayaknya alatnya salah deh, ini kayaknya begini deh. Itu pokoknya ada 1000 macam alasan ya untuk menghindarin untuk terapi gitu. Terus enggak deh, aku nggak mau minum obat gitu, aku nggak mau minum ARV, itu kan efek sampingnya banyak banget bla bla bla. Karena aku baca loh di Google, aku nge-googling, aku nge-browsing itu efek sampingnya gini-gini, ginjal aku rusak atau segala macam. Ntar aku nggak cantik lagi, ntar aku nggak ganteng lagi gitu ya. Banyak juga tuh banyak kayak sih gitu kendalanya. Terus biasanya sih sebagai petugas pendamping kita memberikan edukasi yang baik bagi mereka gitu kan. HIV dasar semuanya kita kasih tahu. Tapi kalau emang udah kekeh mereka dia nggak mau minum obat, kita kan juga nggak bisa paksa, itu haknya orang tetap ada di mereka. Ya. Paling kita tunggu aja nanti juga pasti ditelepon gitu, di blog pernah gitu kan. Pernah sering malah di blog Gue juga pernah gitu. Sebenarnya kita tuh pengen
melakukan hal baik aja gitu ya, itu tuh di reject loh gitu. Itu banyak banget tuh yang kayak begitu, maksudnya. Atau misalnya dia udah terapi ARV ya kan, kita dia udah terapi ARV dan ternyata emang bagus, setahun 2 tahun dia masih bagus hasilnya, udah oke gitu Udah kan, undetect gitu. Terus dia merasa sehat, hilang. itu lama dia tuh nggak balik lagi ngambil obat. Iya. Pertama balik itu sebulan, bulan berikutnya alpa absen, bulan berikutnya masuk lagi, bulan kedua ketiga dia mulai absen, kita telepon dong, gimana kabarnya, minum obat bla 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 gitu, balik lagi terus absen terus ngilang gitu kan, ngilang kita teleponin di blok. Itu banyak banget kendalanya. Ya udah tunggu aja ketemu di IGD sama saya ya. Gitu. Biasanya saya langsung ngomong ya, kalau udah di blok, udah gitu ya udah kita ketemu di IGD nanti, pasti akan ngubungin sih biasanya. Mbak, aku di IGD aku begini-gini, lo ngapain aja kemarin, gue suruh minum obat, biasanya gitu. Ada beberapa kendala yang kayak gitu sih. Boleh nggak minta yang bagus? Boleh banget, nanti kita DM-an ya. Oke, bagus. Kabarnya kalau obat ARV itu efek sampingnya kayak kelayangan dan juga mencret. Jadi gini ya teman-teman, yang namanya efek samping itu nggak semua dari kita itu merasakan efek samping. Jadi jangan terlalu paranoid sama yang namanya efek samping, karena efek samping yang berlaku sama aku terus udah gitu itu belum tentu berlaku sama Meta, belum tentu juga berlaku sama Mas Firman gitu. Jadi apa yang aku rasakan itu belum tentu Meta rasakan, apa yang Meta rasakan belum tentu aku rasakan gitu ya. Jadi itu tergantung dari metabolisme kita masing-masing menerima sih itu bekerjanya tuh seperti apa di dalam tubuh kita, karena kita punya metabolisme kan beda-beda gitu kan. Jadi ini kan tubuh kita dimasukin benda asing berhari-hari di jam yang sama, itu pasti akan ada reaksi-reaksi tersendiri. Tapi ada beberapa klien atau pasien juga yang tidak merasakan efek samping sama sekali, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasain efek samping yang berlebih sama dirinya, lebih baik konsultasikan lagi sama dokter di rumah sakitnya gitu. Jadi jangan lain aja atau didiemin aja, tapi cari solusinya bersama. Itu udah aku nggak mau minum obat lagi gitu, malesan nih efek sampingnya, aku nggak bisa kerja, pusing dan segala macam, atau misalnya aku diare berhari-hari, itu enggak. Lebih baik datang lagi, balik lagi bilang, dok ini kok obatnya bikin aku seperti ini ya dok, ada solusinya enggak? Itu biasanya nanti dokter akan memberikan pengobatan ya solusi sesuai yang lain dengan kebutuhannya dia gitu ya. Oke. Nah jadi juga kembali lagi kepada kita ya, intinya pilihannya lu mau ngerasa. Aku juga pernah di blok loh Beb. Makanya gue udah tadi ketawa-tawa. Itu mah lu nasib sama gua. Iya benar. Iya makanya itu dia. Jadi gini ya, pilihan tuh ada di kita. Kita mau pilih sehat ya, kita mau pilih badan kita akan pulih kembali, atau kita akan mau merengek-rengek tentang efek samping gitu. Karena kalau misalnya kita ngeluh-ngeluh tentang efek samping itu nggak akan ada habisnya Beb gitu kan. Karena yang namanya kita orang aja ya itu pasti ada efek sampingnya. Baca deh gitu kan, misalnya obat A gitu kan, obat PDL gitu ya membuat sakit kepala gitu kan. Nah itu aja pasti ada efek sampingnya, ngantuk lah apa segala macam kayak gitu-gitu. Apalagi nih ARV itu adalah obat dosis tinggi, semua jenis penyakit itu obatnya ada di situ ya kan. Jadi ya obat kanker ada di situ, obat hepatitis di situ. Itu berapa ya dosisnya? Kalau 1.200 untuk TLE. Gitu. Ada beberapa, itu apa tadi? Apa nih? Mau tanya dong. Kalau berdampingan obat vitamin yang aman apakah kalau vitamin B kompleks dan vitamin apa nih? Serba C. San B. Gimana Kak? Ya kalau misalnya untuk vitamin sih sebenarnya semuanya aman, nggak ada masalah gitu kan. Tapi memang harus
kasih jeda waktu gitu. Misalnya kamu minum obat ARV-nya itu jam 9 pagi gitu ya. Nah, berarti minum vitaminnya itu bisa lebih 2 jam sebelumnya atau 2 jam setelah kamu minum obat ARV gitu. Atau kalau misalnya kamu minum obat ARV-nya malam yang cuma 1 kali gitu kan, ya aman itu mah, kamu mau minum pagi, siang itu nggak masalah. Malamnya kan nggak perlu minum vitamin. Kamu mau ngapain minum vitamin malam-malam ya kan? Kalau vitamin itu kan untuk menjaga daya tahan tubuh kita seharian gitu kan, sebelum kita beraktivitas gitu. Aman kok Beb, aman. Kalau untuk vitamin B, vitamin C gitu ya, itu aman banget. Kalau vitamin B itu setahu aku itu bagus untuk nafsu makan kita. Kalau misalnya yang masih piki-piki banget nafsu makannya, itu bisa tuh minum vitamin B kompleks ya kalau nggak salah ya, atau B12 gitu. Kalau vitamin C ya pastinya untuk menjaga daya tahan tubuh kita lah ya, apalagi di masa pandemi kayak begini. Itu ya. Terus kalau untuk kendala di layanan ada nggak Beb? Kendala di layanan Sekarang ini udah berkurang ya. Alhamdulillah layanan udah nggak ada stigma dan diskriminasi lagi untuk kota Depok. Ya. Kalau di kota lain masih ada yang nge-DM saya itu di layanan itu, masih lah mereka ya di stigma, didiskriminasi sama layanan kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa segera teratasi ya untuk layanan di kota-kota lain atau di kabupaten lain gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau untuk di kota Depok sendiri sih alhamdulillah sudah mengalami sangat banyak perubahan ya. Sudah ramah untuk teman-teman ODA. Jadi ODIF. tidak ada ODIF sudah tidak ada diskriminasi lagi gitu. Jadi udah enak lah gitu. Betul banget. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga bisa berlaku juga untuk layanan di tempatnya teman-teman terapi ya, gitu. Oke, ada lagi? Iya. Oke. Nanti boleh ya minta WA aku kalau misalnya ada yang mau WA aku atau WA-nya Mbak Meta, boleh loh nanti di DM ya. Mbak Meta, IG-nya apa? Oh, di aku Meita ATT. Ya, boleh Ya, di ketik ya. Meta itu ini. Iya. Muncul nggak? Mana sih? Gak bisa, Cong. Itu tuh ada tuh. Ini nih. Ya. Ini kan. Aku nggak bisa sih. Nggak bisa. Ketik ternyata. Harus diketik ya. Meta E-nya kecil semua. Mohon maaf. Ya. Gini ya, Meta. Ya. Mana sih? Nih, Meta Atlet ya. Enggak deh kayaknya. Gini kan? Oh iya, apa sayang? Ini ada pertanyaan masuk dari Mursalima. Operasi batu empedunya di pending karena alat rumah sakit yang untuk B20, jadi harus bersabar. Ya, karena ada beberapa memang prosedur ya untuk ODIF kalau mau melakukan tindakan operasi memang kita ada diperlukan alat-alat yang steril yang lainnya. Jadi jangan berpikiran atau bernegatif thinking. Oh, gue ODIF nih, gue nggak bisa dioperasi, ditunda, dilamain sama rumah sakit. Sebenarnya enggak. Rumah sakit melakukan hal yang terbaik. Terus juga mensterilisasi juga kitanya juga, terus untuk pihak rumah sakit juga. Jadi kita juga jangan mikirin diri sendiri gitu kan, orang lain juga dipikirin gitu kan, petugasnya juga, dokternya juga. Terus nanti setelah kita pakai untuk operasi itu ruangannya bisa dipakai gitu. Jadi sebenarnya kita harus berbaik sangka aja. Kita kan nggak mau dong didiskriminasi gitu kan, tapi kita juga jangan berpikiran negatif atau diskriminasi pihak rumah sakit. Seperti itu ya. Hai Audi, kamu baru bergabung, sebel.
Hai Bebeb, apa kabar? Kita Masih ketemu baik-baik lagi ya. ya. Kemarin kita habis ketemu lagi. Kendi Klasik gimana kabarnya? Aduh, kamu katanya udah pindah ya? Belum ketemu sama aku loh. Oh iya, tadi ada satu pertanyaan lagi Matt yang masuk ke DM sebelum kita live gitu kan. Bagaimana untuk apa namanya? Bentar dulu. Booster. Vaksin booster. Oh, Untuk kita yang ada di Kota Depok, untuk Odif yang ada di Kota Depok, itu boleh apa enggak? nah itu aku belum dapat info terbaru oke. ya. Kalau info yang kemarin itu kita memang boleh divaksin pakai dosis yang 1-2. Nah, tapi kalau memang belum menggunakan 1-2 terus tiba-tiba langsung yang Moderna itu kan udah boosternya. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi kalau sudah melakukan 1-2 nih, vaksin yang 1-2 Satu dua nih yang apa yang misalnya Sinovac 1-2 terus gue 1-2-nya tuh langsung Moderna kan, Moderna karena waktu yang lu Sinovac udah nggak ada gitu kan. Kalau misalnya yang sudah melakukan 2 vaksin gitu, itu sebaiknya konsultasi dulu sama dokternya. Boleh nggak dok, aku di booster yang kedua gitu. Kita kapan ketemu tuh? Ayo kapan? WA aku ya. WA saja ke Mbak Meta, yuk kapan ketemu? ya kita janjian ya. Aku nggak diajak. Iya boleh. Kan deket. Ya gitu, jadi terkait alur pelayanan tadi udah dijelasin sama Mbak Meta kayak gimana ya kan. Terus udah gitu juga tadi kendala-kendalanya apa aja biasanya yang ditemukan sama Mbak Meta di layanan ya, baik itu dari teman-teman Odifnya sendiri ataupun dari pihak layanan gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita semua pada malam hari ini. Atas jam ya kita nge-live bareng, seru banget ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua karena ini sudah mulai malam, Mbak Metanya juga harus pulang, kasihan rumahnya jauh gitu. Jadi kita pamit undur diri dulu ya, makasih banyak udah pada nonton semuanya. Jangan lupa Meta ATT ya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang ada di Kota Depok bisa nanti minta pendampingan, informasi pendampingan atau memang mau didampingi sama teman-teman pendamping dari Female Plus ya, itu bisa menghubungi Mbak Meta kayak gitu. Mantap, sama-sama, terima kasih juga. Aku Agus Budiman dan juga Mbak Meta undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah. Sehat-sehat semuanya, jaga sehat, tetap semangat. Bye-bye.